Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas hasil diskusi kami mengenai analisis geladah Bank BI terhadap efisiensi pasar modal sektor perbankan. Kelompok kami beranggotakan Aditya Febrianugraha, Ilham Ramdhani, Rina Rahayu, dan Nabila Sabrianti. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Rina Rahayu. Kepada Rina Rahayu, saya persilakan. Oke, di sini ada fenomena atas dugaan korupsi dana CSR yang dilakukan oleh Bank BI pada tahun 2023. Pada tanggal 27 tahun pada tanggal 27 tanggal 12 tahun 2024, KPK memanggil anggota DPR Heri Gunawan dan Satori Sete sebagai saksi. Kemudian mereka diperiksa di gedung KPK di Jalan Kuningan Persada, Kafling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya, penyidik kasus korupsi CSR di BI saat ini tengah digencarkan oleh KPK. Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Bank BI pada Senin tanggal 16 eh, pada jam 12 malam. Salah satu lokasi yang digeledah ialah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan mengatakan ada sejumlah bukti yang disita oleh penyidik KPK dari kegiatan tersebut. Bukti itu dimulai dari dokumen hingga barang elektronik. Beberapa dokumen ditemukan dan beberapa barang juga ditemukan. Kemudian penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor pusat Bank BI pada tanggal 16 bulan 12 tahun 2024 menjadi perhatian publik. KPK mengkonfirmasi bahwa penggeledahan di kantor BI terkait dengan dugaan korupsi penggunaan dana CSR atau Corporate Social Responsibility dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2023. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan meskipun belum ada informasi secara rinci mengenai identitas tersangka maupun konstruksi perkara. Oke, selanjutnya di sini ada contoh grafik pergerakan IHSG dan harga saham perbankan di rentang waktu penggeledahan. Dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga saham pasar modal di Indonesia dan sektor perbankan mengalami penurunan setelah diungkapkannya informasi penggeledahan Bank Indonesia oleh KPK terkait dana korupsi CSR. Berdasarkan uraian tersebut, kita sebagai kelompok satu termotivasi untuk menganalisis bagaimana pengaruhnya fenomena yang terjadi terhadap efisiensi pasar modal pada sektor perbankan. Oke, next. Di sini ada jumlah sampel yang kita teliti, yaitu berjumlah 16 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimulai dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sampai Bank Mayapada Internasional TBK. Selanjutnya. Baik, terima kasih Rina. Selanjutnya eh, akan dipaparkan tinjauan pustaka dari penelitian ini. Yang pertama, kami di sini memakai teori sinyal. Teori sinyal adalah teori yang melihat pada tanda-tanda tentang kondisi yang menggambarkan suatu perusahaan. Lebih lanjut, Hartono menambahkan bahwa signaling teori menyatakan perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal kepada pasar. Dengan demikian, pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Selanjutnya ada pasar modal efisien. Pasar modal efisien adalah pasar yang harga-harga sekuritasnya telah mencerminkan informasi yang relevan. Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin efisien pasar modal tersebut. Kondisi pasar yang efisien adalah jika pasar bereaksi dengan cepat untuk mencapai harga keseimbangan yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Selanjutnya ada indeks harga saham. Indeks harga saham menurut Darmaji dan Fakhrudin
merupakan indikator utama yang menggambarkan pergerakan harga saham. Sebuah indeks diharapkan memiliki 5 fungsi bagi pasar modal, yaitu yang pertama sebagai indikator tren pasar, yang kedua sebagai indikator tingkat keuntungan, yang ketiga sebagai tolak ukur kinerja suatu portofolio, yang keempat memfasilitasi pembentukan portofolio dengan strategi pasif, dan yang terakhir memfasilitasi berkembangnya produk derivatif. Lalu ada return saham. Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi saham yang dilakukannya. Menurut Husnan, return adalah ukuran yang mengukur besarnya perubahan kekayaan investor, baik kenaikan maupun penurunan, serta menjadi bahan pertimbangan untuk membeli atau mempertahankan sekuritas. Lalu ada return realisasi. Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi. Return realisasi dihitung menggunakan data historis sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator pengukur kinerja perusahaan. Lalu ada return ekspektasi. Return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Lalu selanjutnya ada abnormal return. Abnormal abnormal return adalah selisih antara return yang diperoleh dengan return harapan dan dapat digunakan untuk melihat reaksi harga saham atas informasinya. Berdasarkan eh, tinjauan pustaka tadi, maka kami di sini mengasumsikan jawaban sementara eh, yaitu yang pertama tidak terdapatnya pengaruh fenomena terdapat efisiensi pasar modal. Dan yang kedua, terdapat pengaruh fenomena terhadap efisiensi pasar modal. Selanjutnya, Baik, selanjutnya terima akan kasih Nabila. dipaparkan oleh rekan saya. Setelah berdasarkan yang tersebut, maka diperlukan sebuah data. Di sini kami dari kelompok satu mengumpulkan yang pertama harga saham terlebih dahulu. Harga saham ini nanti berfungsi untuk mencari return, baik return aktual ataupun return ekspektasi. Untuk return aktualnya yaitu dengan cara mencari harga saham dari semua perusahaan sampel penelitian. Untuk return ekspektasi kami menggunakan dari IHSG, yaitu menggunakan market. Di sini kami menggunakan periode untuk mengetahui dari H-5 itu diperlukannya data dari H-6. Kemudian setelah diketahui harga saham, baru dicari returnnya yaitu dengan cara H-5, harga saham H-5 dikurang harga saham H-6, lalu hasilnya dibagi H-6, lalu diperoleh return saham perbankan pada rentang waktu penelitian seperti berikut. Eh, Return saham ini memiliki bervariasi berbeda-beda setiap perusahaannya. Setelah diketahui return saham baik aktual dan juga ekspektasi yaitu pada IHSG, lalu return saham aktual dikurangi return ekspektasi sesuai yang tadi telah dipaparkan oleh Nabila, lalu maka dapat diperoleh sebuah abnormal return. Abnormal return ini yang nantinya akan dimasukkan ke dalam SPSS untuk diuji datanya. Yang pertama ada normalitas data. Normalitas data itu caranya yaitu dengan deskriptif, kayak analisis, terus deskriptif, lalu explore. Di sini setelah dilihat diuji untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya data berdistribusi normal. Nah, namun pada hasil penelitian ini, data yang H-5 itu tidak terdistribusi normal, sedangkan H-4 sampai H+5 itu berdistribusi normal. Sehingga data H-5 ini nanti perlakuan pengujiannya memiliki cara yang berbeda tersendiri. Yang kedua ada pengujian hipotesis, yaitu dengan menggunakan one sample test. Yang pertama, one sample test ini dapat dilakukan dengan ke analisis, terus compare means, lalu pilih one sample t-test
Nah, yang dimasukin itu karena tadi H5 tidak normal, maka H-5 jangan dimasukkan ke dalam sampel ke dalam variabel untuk diuji. Kalau untuk pengujian hipotesis ini dapat dilihat melalui dua cara. Yang pertama dilihat dari membandingkan T hitung dengan T tabel. Yang kedua dilihat dari signifikansinya. Apabila signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh fenomena terhadap efisiensi pasar modal. Nah ya, karena tadi H-5 datanya tidak normal, maka diperlukan cara pengujian yang lain yaitu menggunakan one sample Wilson rank, yaitu dengan cara non parametric test lalu ke one sample. Nah, untuk hasil pengujian ini akan dijelaskan oleh Ilham. Baik, terima kasih kepada Aditya. Sebagai Pembahasan hasil dari pengujian hipotesis. Hasil dari pengujian hipotesis adalah bahwa pengumuman digeledahnya Bank Indonesia pada tanggal 17 Desember menjadi kabar buruk bagi pasar modal Indonesia dengan dibuktikannya terhitung sebesar negatif 5,083 dibanding dengan T-tabel 2,145 dan nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan A diterima. Pada T hitung menunjukkan arah negatif yang artinya pada pengumuman tersebut berhubungan terbalik antara return ekspektasi dan return aktual. Terus di H-5 nilai T hitung 0,990 dengan T tabel sama dengan 2,145, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan pada return di hari ini dengan return normal. Terus H-4, hasil serupa terlihat di H-4. Nilai terhitung 0,990 dan simulasi 0,338, maka H0 diterima dan H alternatif ditolak, mengindikasikan tidak adanya pengaruh signifikan pada return abnormal. Terus H-3, nilai terhitungnya adalah 1,953, hampir mendekati tabel dengan nilai signifikasi 0,07, maka H0 diterima eh, dan alternatif ditolak. Ini menunjukkan bahwa walaupun tidak signifikan secara statistik, mulai ada indikasi perubahan return di pasar. Hal ini mungkin disebabkan adanya rumor atau informasi awal terkait penggeledahan. Lalu di H-2, dengan T-tabelnya 2,703 yang lebih besar dari T-tabel 2,145 dan signifikasinya 0,016 dan ada dampak yang signifikan pada abnormal returnnya. Terus H-1 nilai T hitung sama dengan 2,906 dengan signifikasi 0,011 semakin memperkuat dampak signifikansinya. Maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Investor mungkin semakin mengantisipasi resiko yang lebih besar terhadap kepercayaan pada Bank Indonesia. Dengan ini H0 pengumuman resmi menggeledah oleh KPK memberikan dampak besar dengan terhitung 5,083 dan signifikasinya 0,000. Ini menunjukkan reaksi pasar yang sangat signifikan eh, terhadap berita tersebut di hari terjadinya penggeledahan. Terus H+1, hmm, meskipun terhitungnya 1,737, hasil signifikasinya tidak signifikan karena
P-nya sama dengan 0,13. Ini mengindikasikan bahwa pasar mungkin mulai kembali stabil setelah pengumuman. Lalu di H plus 2, nilai terhitungnya 2,240 dengan signifikasinya 0,041, menunjukkan bahwa kejadian ini masih berdampak signifikan, mungkin terkait pengaruh berita lanjutan atau reaksi tertunda dari investor. Lalu di H plus 3 dan H plus 4 dengan nilai terhitung yang lebih kecil dari T-tabel dan nilai signifikasinya yang lebih besar dari 0,05, eh, tidak ada dampak abnormal return yang signifikan. Mungkin mulai menilai kejadian ini sebagai dampak jangka pendek ya. H plus 5 nilai terhitungnya 2,196 dan P-nya sama dengan 0,044. Maka H0 ditolak dan H alternatifnya diterima. Mengindikasikan bahwa hmm, pasar kembali mengalami dampak signifikan, namun efeknya lebih kecil dibandingkan H saat kejadiannya. Ini menunjukkan bahwa investor mungkin masih mengkhawatirkan dampak jangka panjang. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya, dengan terjadinya kasus penggeledahan Bank BI menjadi bad news ya bagi pasar modal Indonesia, dan dampak yang paling kuat terjadi pada hari kejadiannya H0 dengan reaksi signifikan yang mencerminkan kekhawatiran investor terhadap tata kelola dan transparansi lembaga tersebut. Dan hasil penelitian ini juga mempertegas pentingnya tata kelola yang baik atau good governance dan transparansi dalam menjaga kepercayaan investor. Peristiwa seperti penggeledahan yang melibatkan otoritas penting dapat mempengaruhi persepsi pasar terhadap resiko dan kinerja suatu institusi, baik dalam jangka panjang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Nabila Sabrianti. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan dan pemaparan penelitian yang kami lakukannya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.